Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhal ikhwah jami'an? Alhamdulillah rabbil alamin, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum jami'an fi hadzal liqa' ats-tsani wa insyaallah taala sanuwasilu darsana fi hadzal liqa' min haitsu tawaqafna indahu fi al-liqa'il madhi. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang muqaddimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang muqaddimah, dan pertemuan kali ini kita masih membahas tentang muqaddimah dari pentahqiq, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail bin Ahmad Al-Abdul Latif. Jadi kita teruskan ikhwah semuanya, barakallahu fikum, kita teruskan pembahasan tentang muqaddimah ya, muqaddimah dari pentahqiq kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail bin Ahmad Al-Abdul Latif. Kemarin kita sampai pada halaman yang ke-9. Ya, jadi pada muqaddimahnya Syekh Ahmad ini berbicara tentang keutamaan bahasa Arab, bahwasanya bahasa Arab itu tidak ada yang meragukan bahwasanya keutamanya sangat agung sekali. Bahkan beliau mengatakan kedudukan bahasa Arab itu seperti lisan dari anggota tubuh seseorang atau dari anggota tubuh manusia. Bahkan tidak jauh kalau kita katakan kedudukan bahasa Arab itu seperti kedudukan jantung dari anggota tubuh manusia. Kemudian setelah itu beliau juga berbicara tentang bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling bisa mengungkapkan apa-apa yang ada dalam jiwa manusia. Seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana beliau juga membawakan perkataan Ibnu Katsir ya tentang hal ini ya, yaitu yang beliau bawakan di sini adalah ya, perkataan Ibnu Katsir yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan lughatul arabi hiya afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih dan yang paling jelas dan yang paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Dan yang paling banyak bisa mengungkapkan makna-makna yang ada dalam jiwa-jiwa manusia. Falihada unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul. Ya, oleh karena ini kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'anul Karim ya, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia pula, dan juga diturunkan melalui rasul yang paling mulia. Jadi kitab yang paling mulia Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, dan diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila akhiri kalamihi rahimahullah ta'ala, sampai akhir perkataan beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ini yang dijelaskan juga oleh Syekh Ahmad, bahwasanya oleh pentahqiq ya, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling bisa mengungkapkan apa-apa yang ada dalam jiwa manusia. Seperti kemarin kita berikan contoh gitu ya, bahasanya bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa itu lebih luas bahasa Jawa dalam mengungkapkan kata-kata ataupun sesuatu yang ada dalam perasaan manusia. Terkadang bahasa Indonesia tidak bisa mengungkapkannya, bahasa Jawa bisa. Jadi bahasa itu seperti itu ya, apalagi bahasa Arab. Maka ini adalah bahasa yang paling bisa ya, mengungkapkan hal-hal yang berada dalam jiwa manusia. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang
asal-usul bahasa itu ya, kemarin sudah kita bahas ya. Setelah itu juga pentahqiq beliau menyebutkan keutamaan bahasa Arab dari Al-Qur'an, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mensifatinya dengan apa? Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj, dengan istiqamah, dengan kelurusan. Istiqamah, lurus. Bahasa Arab itu lurus, ghaira dhi iwaj. Al-Qur'an yang berbahasa Arab ghaira dhi iwaj, yang tidak memiliki kebengkokan, kata Allah Azza wa Jalla. Allah juga mensifati bahasa Arab bahwasanya bahasa Arab itu bisa menjelaskan. Allah Azza wa Jalla berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Allah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab yang mubin, yaitu yang bisa menjelaskan. Juga Allah Azza wa Jalla mensifati bahasa Arab dengan al-adl, ya, itu adil. Ya. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Dan begitulah kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran hukman arabiyyan. Hukum itu bermakna adil, ya. Bahasa Arab ya, Al-Quran ya, hukman arabiyyan. Itu bahasa Arab yang adil seperti itu. Yang lurus ya, sama dengan al-istiqamah tadi. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ikhwah semuanya, asar dari Abu Ishaq Az-Zajjaj. Wa qala Abu Ishaq Az-Zajjaj, sami'tu Abul Abbas Al-Mubarrid yaqulu, kana ba'du as-salafi yaqulu, alaikum bil arabiyyah fa innaha al-muru'atu adh-dhahirah wa hiya kalamullahi 'azza wa jalla wa anbiya'ihi wa malaikatihi ila akhir kalamihi. Ya. Pada halaman yang ke-9 ya. Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-Mubarrid, ya, ini Al-Mubarrid ini termasuk ahlu nahwu, ahlun nahwi, an-nahwiyun ya. Yaqul, ya, beliau berkata, ya, bahwasanya sebagian salaf dahulu senantiasa berkata, alaikum bil arabiyyah, wajib bagi kalian untuk mempelajari bahasa Arab. Fa innahal muru'atu dhahirah, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah muru'ah yang nampak. Wa hiya kalamullahi azza wa jalla wa anbiya'ihi wa malaikatihi. Dan bahasa Arab itu juga adalah kalamullah, perkataan Allah azza wa jalla dan para nabinya dan juga para malaikatnya, sampai akhir perkataan beliau. Kemudian dijelaskan di sini juga waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatwa beliau, ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyati wa ta'lim al-arabiyyati fardun 'alal kifayah. Beliau menjelaskan tentang hukum mempelajari bahasa Arab dan mengajarkannya. Diketahui bahwasanya mempelajari bahasa Arab dan mengajarkannya adalah fardun 'alal kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Wa kana as-salafu yu'addibuna auladahum 'alal lahni. Dan dahulu para salaf mereka menghukum ya, atau mendidik anak-anak mereka ya, ketika terjadi lahan. Yaitu lahan itu kesalahan tatkala berbicara. Ya. Para salaf menghukum anak-anak mereka. Fanahnu ma'muruna amra ijabin au amra istihbabin an nahfadzal qanun al-arabi. Maka kami atau kita ya, diperintahkan dengan perintah yang wajib atau perintah yang istihbab, yang sifatnya anjuran atau sunnah, untuk kita menjaga qanun al-arabi, ya, menjaga qanun-qanun ya, Arab ya, itu qanun-qanun apa? Bahasa Arab. Wa nuslihul alsuna al-ma'ilata anhu, dan kita juga diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan yang melenceng dari konun-konun bahasa Arab tersebut, dari kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut. Fayuhfadzu lana tariqatu fahmil kitabi was sunnah. Maka dengan itu ya, dijagalah untuk kita ya, jalan di dalam memahami kitab dan sunnah. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab ya, menjaga kaidah-kaidahnya, dan dengan memperbaiki lisan-lisan kita dari lahan, maka dengan itu ya, jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu ikut terjaga. Karena cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan bahasa Arab.
waliktida'u bil arabi fi khitabiha, dan juga dijaga juga meneladani ya orang-orang Arab di dalam berbicara. Jadi terjaga apa pembicaraan orang-orang atau berbicaranya orang-orang Arab tersebut. Falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiban. Maka seandainya manusia itu dibiarkan saja mereka berada di atas lahan atau kesalahan di dalam berbicara, maka itu adalah sebuah naqs, yaitu kekurangan dan juga aiban, dan juga aib. Maka dengan kita menjaga lisan, menjaga kaidah-kaidah bahasa Arab, menjaga lisan kita dari lahan, maka jalan untuk mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga jalan meneladani orang-orang Arab atau meneladani para sahabat di dalam berbicara itu terjaga. Yaitu dengan cara kita mempelajari bahasa Arab tersebut, menjaga lisan-lisan kita semua dari lahan. Nah, wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anil Imam Ahmad karahata ar-ratanah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dari Imam Ahmad tentang makruhnya ar-ratanah. Ar-ratanah bisa antum lihat di hasyah, yaitu kalamun la yafhamuhul jumhur. Yaitu pembicaraan yang tidak dipahami oleh jumhur, oleh khalayak umum. Ini makruh. Hal ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Wa tasmiyatu asy-syuhuri bil asma'il ajamiyah, atau wa tasmiyat asy-syuhuri bil asma'il ajamiyah. Dan juga beliau Syekhul Islam menukil juga tentang karahat ar-ratanati wa tasmiyati gitu ya. Tentang makruhnya apa? Menamai bulan-bulan dengan nama-nama ajami. Bulan Januari, Februari. Ini dinukilkan oleh Syekhul Islam bahwasanya itu apa? Makruh dari perkataan Al-Imam Ahmad. Wal wajhu 'inda al-Imam Ahmad fi dzalika karahatu an yata'awwad ar-rajulu an-nutqa bi ghairi al-arabiyyah. Jadi dan menurut Imam Ahmad dalam hal ini adalah apa? Makruh, yaitu seseorang untuk membiasakan berbicara dengan selain bahasa Arab. Intinya ar-ratanah yaitu perkataan yang tidak dipahami oleh khalayak umum ataupun juga menamai bulan-bulan dengan nama-nama yang ajam atau juga seseorang membiasakan diri untuk berbicara dengan bahasa selain Arab. Nah, kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka itu tadi yang disebutkan adalah makruh indal Imam Ahmad. Kemudian, mungkin kita ada yang kita lewati ya. Ini tidak mungkin untuk kita baca semua. Halaman 12 dibuka yang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "I'lam anna i'tiyad al-lughati yu'athiru fil 'aqli wal khuluqi wad din." Ketahuilah bahwasanya membiasakan bahasa, membiasakan sebuah bahasa itu mempengaruhi akal, akhlak dan juga agama. Ta'tsiran qawiyan bayinan, dengan pengaruh yang kuat dan juga pengaruh yang sangat jelas. Wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in. Dan juga mempengaruhi di dalam menyerupai para pendahulu umat ini, yaitu dari para sahabat dan tabi'in, wa musyabahatuhum tazidul aqla wad dina wal khuluqa. Dan ketika kita menyerupai mereka, menyerupai para sahabat baik dalam amalan-amalan mereka sekalipun juga dalam lughah atau bahasa mereka, maka ini bisa menambah akal, agama dan juga akhlak. Jadi intinya perkataan Syekhul Islam ini bahwasanya membiasakan berbahasa itu mempengaruhi akal, akhlak dan juga
agama dengan pengaruh yang kuat dan jelas. Misalnya seseorang membiasakan berbahasa Inggris, ya, ini mempengaruhi akal dia, mempengaruhi akhlak dia, mempengaruhi agama dia. Ya, kalau orang senang bahasa Inggris, ya biasanya mindset atau cara berpikirnya berbeda. Bahkan akhlaknya pun yang diikuti orang Barat yang membiasakan bahasa Inggris. Bahkan naudzubillah mungkin bisa mempengaruhi agama dia karena dia senantiasa membiasakan lughah atau bahasanya orang-orang Barat. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau kita selalu membiasakan berbahasa Arab, maka itu mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, bayangan kita ya Al-Quran, As-Sunnah, para sahabat seperti itu. Karena mereka menggunakan bahasa Arab. Juga mempengaruhi akhlak dan juga agama kita. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya itu mempengaruhi penyerupaan seseorang terhadap pendahulu umat ini, yaitu para sahabat dan tabi'in. Ya. Kita kalau membiasakan bahasa Arab akan terpengaruh dengan para sahabat. Ya. Karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berbahasa Arab. Ya. Dan para sahabat mereka berbicara dengan bahasa Arab. Nah, dan menyerupai mereka itu bisa menambah akal, agama dan juga akhlak seseorang. Kemudian pada halaman 14, ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kita baca. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, fi ma rawahu as-salafi bi isnadin ma'rufin ila Muhammad bin Abdul Hakam, qala sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul, sama Allahu talibina min fadlihi fi syira'i wal bai'i tujaran. Ya. Ya. Syekhul Islam menukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala, ya, menamai orang-orang yang meminta keutamaan Allah, ya, di dalam jual dan beli disebut dengan tujar. Ya. Artinya orang-orang yang melakukan jual beli, yaitu disebut dengan tujar. Ya. Tujar. Ya. Walam tazal al-arabu tusammihim at-tujaro. Dan senantiasa orang-orang Arab menamai mereka, yaitu orang-orang yang melakukan jual beli dengan mengharap rizki Allah, ya, dari jual beli tersebut, ya, orang-orang Arab menamai mereka dengan tujar juga. Summa sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sammallahu bihi minat tijarati bilisanil Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menamai mereka dengan apa yang Allah menamainya, yaitu tujar juga. Was-samasirah ismun min asma'il ajam. Kemudian di sini ada nama lain yaitu samasirah. Ya, sebagai ganti nama tujar itu. Ya. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ini adalah nama dari nama-nama ajam, yaitu nama-nama non-Arab. Fala nuhibbu an yusammiya rajulun ya'riful arabiyyata tajiran illa tajiran. Maka kata Imam Syafi'i, kita tidak suka kalau ada seseorang yang dia mengetahui bahasa Arab, ya, sedangkan dia menamai tajir dengan nama yang lain, misalnya samsarah tadi atau samasirah, itu tidak disukai oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi harus dinamai dengan tajir atau tujar gitu ya. Wala yantiqu bil arabiyyah fa yusammi syai'an bil ajamiyah. Dan juga Imam Syafi'i tidak menyukai, ya, orang yang fala nuhibbu an yusammiya rajulun ya'riful arabiyyata tajiran illa tajiran wa la yantiqu bil arabiyyah fa yusammi syai'an bil ajamiyah wa dzalika anna lisan alladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla lisan al-arab fa anzala bihi kitabahu al-aziz wa ja'alahu lisana khatami anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya Imam Asy-Syafi'i, ya, tidak menyukai, ya, seorang lelaki yang dia mengetahui bahasa Arab, ya, menamai tajir tadi dengan samsaroh, ya. Atau, ya, juga beliau tidak menyukai orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab sehingga dia menamai sesuatu dengan nama non-Arab, ya. Karena lisan yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah lisan Arab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab.
dan menjadikan lisan penutup para nabi juga berbahasa Arab. Walihada naqulu yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyati an yata'allamaha li'anna al-lisan al-awla bi an yakuna marghuban fihi aw li'annaha al-lisanul awla bi an yakuna marghuban fihi min ghairi an yuharrima ala ahadin an yantiqa bil ajamiyah. Oleh karena ini kita katakan, ini masih perkataan Al-Imam Syafi'i ya, atau perkataan pentahqiq ya, nanti bisa kita cek kembali ya. Maka kita katakan selayaknya bagi seseorang yang mampu untuk belajar bahasa Arab untuk dia mempelajarinya. Mampu artinya dia memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Arab ya. Baik dengan misalnya fisik ataupun biaya ya, dia punya waktu, maka selayaknya dia untuk mempelajarinya kalau mampu ya. Karena bahasa Arab adalah lisan yang paling utama untuk dicintai, untuk disukai ya. Dengan tanpa mengharamkan seseorang untuk berbicara dengan selain bahasa Arab. Jadi berbicara dengan bahasa selain Arab ini tidak haram ya. Tetapi dikatakan di sini bahwasanya seorang yang mampu untuk belajar bahasa Arab hendaknya dia belajar. Karena bahasa Arab ini adalah lisan yang paling utama untuk dicintai, untuk disukai, untuk dipelajari. Nah. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah faqad kariha Syafi'i liman ya'rifu al-arabiyyata an yusammiya bi ghairiha. Ya. Masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan perkataan Imam Syafi'i bahwasanya Al-Imam Syafi'i beliau membenci orang yang mengetahui bahasa Arab ya, sedangkan ia ya bernama ya, atau menamainya atau menamai sesuatu dengan selain bahasa Arab. Wa an yatakallama biha khalitan laha bil ajamiyah. Dan juga beliau membenci orang yang bisa berbahasa Arab sedangkan dia berbicara dengan bahasa Arab dan dicampur dengan bahasa non-Arab. Wa hadzal ladzi dzakarahu qalahu al-a'immah ma'suran 'anis sahabati wat tabi'in. Dan ini ya, dikatakan oleh para imam bahwasanya ini adalah asar dari sahabat dan tabi'in. Kemudian waqala rahimahullah fi mawdi'in akhar, masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa mazala as-salafu yakrahuna taghyira sya'airi al-arabi hatta fi al-muamalat. Wa huwa takallum bi ghairi al-arabiyyah illa li hajah. Kama nassa 'ala dzalika Malik wa Syafi'i wa Ahmad, bal qala Malik man takallama fi masjidina bi ghairi al-arabiyyati ukhrija minhu ya. Dan senantiasa para salaf itu ya mereka membenci mengubah syiar-syiar Arab ya, yaitu syiar-syiar Islam maksudnya ya, sampai di dalam bab muamalah, yaitu apa? Berbicara dengan bahasa selain Arab. Ya, maksudnya muamalah di sini diantaranya adalah berbicara dengan bahasa selain Arab, illa li hajah, kecuali kalau ada kebutuhan. Jadi para salaf membenci ya, mengubah apa? Syiar-syiar Islam ya, sampai dalam hal muamalah, yaitu muamalah ana dengan antum misalnya ngomong dengan selain bahasa Arab. Ini dibenci kecuali karena kebutuhan. Sebagaimana juga ya terdapat nas ya tentang hal itu dari Malik, dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Bal Al-Imam Malik qal ya, Al-Imam Malik berkata bahkan man takallama fi masjidina bi ghairi al-arabiyyah ukhrija minhu. Barang siapa yang berbicara di masjid kami dengan bahasa selain Arab, maka dia harus dikeluarkan dari masjid itu. Ini perkataan Imam Malik. Karena mereka sangat yahris ala hifdzi al-arabiyyah. Mereka sangat luar biasa di dalam menjaga bahasa Arab. Para a'immah ya, sangat perhatian. Kemudian halaman ke-17, wa kana al-arabu, ya, paragraf nomor 2 dari bawah, ya, yafirruna minal wuqu'i fil lahan. Dan orang-orang Arab, ya, mereka dahulu senantiasa berlari, senantiasa menghindar dari terjebak di dalam lahan, yaitu lahan. Lahan itu apa tadi? Lahan itu
kesalahan dalam berbicara maupun dalam i'rab ya, baca Al-Qur'an, itu lahan. Ya, mereka yafirrun, berlari ya, menghindar dari terjatuh dalam lahan tersebut. Wa yahusuna ala ta'allumil arabiyyati. Ya, dan mereka senantiasa memotivasi untuk apa? Belajar bahasa Arab. Fahariyun bi talibil ilmi an yata'allama qawaida al-kalami al-arabi. Maka ya selayaknya bagi penuntut ilmu untuk mempelajari kaidah-kaidah berbicara bahasa Arab, wa an yafirra min an yalhana fi kalamihi, dan hendaknya dia juga lari dari terjatuh dalam lahan di dalam berbicara. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan halaman 18. Ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul faraida fa innaha min dinikum. Dan belajarlah faraid, ilmu mawaris, karena sesungguhnya ilmu tersebut bagian dari agama kalian. Kemudian wa rawa al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi kitabih al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala ta'allamul arabiyyata fa innaha tazidu fil muru'ati wa tuthbitul aqla. Ini asar juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu menambah muru'ah, menambah kewibawaan seseorang, wa tuthbitul aql, dan juga dapat menyempurnakan akal. Ya. Ini bahasa Arab. Ya. Dan yang kita perhatikan juga, kita kalau mau ngomong bahasa Arab itu mikir mana fa'il, mana maf'ulun bihi. Ya, kita mikir. Itu salah satu apa? Penyempurna akal kita. Ya. Jadi al-lughatul arabiyyah tusbitul aqla, ya, menyempurnakan akhlak dan juga menambah muru'ah seseorang, kata Umar bin Khattab. Dan beliau ya menganjurkan untuk kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadzal ladzi amara bihi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu min fiqhil arabiyyati wa fiqh syariah wa yajma'u ma yuhtaju ilaihi li anna ad-dina fihi aqwalun wa a'malun fa fiqhul arabiyyati huwa at-tariqu ila fiqhi aqwalihi wa fiqhus sunnati huwa fiqhu a'malihi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan yang Umar bin Khattab perintahkan dari mempelajari fikih bahasa Arab dan juga fikih syariah, maka ini mengumpulkan yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi seorang itu membutuhkan apa? Fikih bahasa Arab. Maksudnya dia belajar bahasa Arab, dan juga membutuhkan fikih syariah. Dia belajar ilmu-ilmu syar'i. Dua hal ini yang dibutuhkan oleh seorang. Kenapa sebabnya? Karena agama itu di dalamnya terdapat aqwal wa a'mal, perkataan dan juga perbuatan. Maka fikih bahasa Arab ini adalah jalan menuju fikih aqwal tersebut. Jadi agama mengandung dua perkara, kata Ibnu Taimiyah, perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kita mempelajari bahasa Arab, maka ini menjadi jalan untuk kita bisa memahami perkataan-perkataan dalam agama kita. Adapun fiqhus sunnah wa fiqhu a'malihi. Adapun ketika dia mempelajari fikih syariah atau fikih sunnah tadi, ilmu syar'i, maka ini menjadi jalan dia mempelajari apa? Amalan-amalan dalam agama tersebut. Jadi aqwal wa a'mal, dua perkara dalam agama, aqwal wa a'mal. Kalau kita ingin memperoleh aqwal, yaitu perkataan-perkataan dalam agama, kita mempelajari bahasa Arab. Kalau amalan-amalan, maka kita mempelajari ilmu syar'i atau sunnah. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah aidan an Umar bin Khattab annahu kana yadribu waladahu 'ala lahan. Dan masih asar dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Umar bin Khattab beliau senantiasa memukul anaknya ketika anaknya lahan, salah dalam berbahasa Arab, itu dipukul oleh Umar bin Khattab. Wa rawa aidan an Ubay bin Ka'ab annahu qala ta'allamul arabiyyata kama ta'lamuna hifdzal Qur'an.
Asar dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, belajarlah kalian bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari menghafal Al-Qur'an. Nah, wa rawa aidan an Umar bin Khattab annahu qala, ini masih Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan ya. A'ribul Qur'an fa innahu Arabi. I'rablah Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an itu Arabi, berbahasa Arab, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini ada asar dari Abu Ja'far bahwasanya beliau berkata, min fikhir rajuli urfanuhu al-lahna, termasuk tanda fikihnya seorang laki-laki adalah ketika dia mengetahui lahan, dia paham ini lahan, dia paham ini fasahah, ini termasuk fikih seorang lelaki, tanda-tanda bahwasanya dia adalah orang yang faqih. Kemudian halaman ke-20, ikhwah semuanya kita buka halaman 20 ya. Waqad warada an salafina salih rahimahumullahu taala asarun kasiratun tahusu ala ta'allumi ilmin nahwi. Awrada minha al-Khatib al-Baghdadi tarafan fi kitabihi al-Jami' ila akhlaqir rawi wa adab sami wa bawaba 'alaiha rahimahullah biqauli at-targhibu fi ta'allumin nahwi wal arabiyyati li ada'il hadisi bil ibarati sawiyah. Jadi ini kita akan membaca tentang asar para salafus saleh tentang motivasi mereka untuk kita semua mempelajari ilmu nahwu Dan yang akan kita baca di sini adalah asar yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' ila akhlaqir rawi wa adab sami, dan beliau memberikan bab dalam hal ini yaitu motivasi memberikan judul pada babnya at-targhib fi ta'allumin nahwi wal arabiyyati li ada'il hadisi bil ibarati sawiyah, yaitu dorongan atau motivasi untuk mempelajari nahwu dan bahasa Arab untuk apa? Untuk meriwayatkan hadis dengan ungkapan-ungkapan yang sempurna, ungkapan-ungkapan yang benar, kurang lebih seperti itu arti dari judulnya. Jadi asar-asar ini adalah yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' ila akhlaqir rawi wa adab sami. Wa min al-asari lati awradaha rahimahullah, dan dari asar yang didatangkan atau ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi nomor 1 adalah perkataan Ar-Rahbi. Qala Ar-Rahbi sami'tu ba'du ashabina yaqul idza kataba lahanun fakataba 'anil lahani lahanun akhar fakataba 'anil lahani lahanun akhar sara al-haditsu bil farisiyah. Nah, kata Ar-Rahbi, aku mendengar sebagian ashabina, sebagian sahabat-sahabat kami, dia berkata, jika ada seorang yang lahan menulis hadis, jadi orang yang lahan dalam bahasa Arab, dia menulis hadis, maka apa yang terjadi? Fakataba 'anil lahani lahanun akhar. Maka yang terjadi, yang akan menyalin tulisannya itu, yang akan menyalin hadisnya itu adalah orang yang lahan juga. Karena kalau orang yang fasih akan tahu ini salah, ini lahan. Kalau orang yang fasih nggak akan meneruskan tulisannya, nggak akan menyalin. Tapi yang akan terjadi apa? Maka akan ditulis ulang oleh orang yang lahan juga. Jadi hadis yang pertama kali menulis adalah seorang yang lahan, yulhin fil arabiyah. Kemudian akan disalin juga oleh orang yang memiliki lahan juga. Kemudian apa? Fakataba 'anil lahani lahanun akhar. Kemudian akan ditulis ulang lagi oleh orang yang lahan. Jadi 3 orang. 3 orang. Orang yang lahan disalin-salin terus. Fasaral hadisu bil farisiyah. Maka hadis itu nanti akan berubah menjadi bahasa Persia katanya. Jadi bahasa Arab berubah menjadi bahasa Persia karena apa? Karena lahan itu tadi. Ini termasuk apa? Turfah itu ya. Jadi turfah itu asar seperti ini yang menyenangkan telinga kita ketika kita dengar, baik karena terdapat di situ humor lucu seperti ini. Jadi seorang yang memiliki lahan menulis hadis dengan bahasa Arab, kemudian akan disalin. Tidak akan disalin kecuali orang yang lahan juga, karena kalau orang yang fasih gak akan dia menyalin karena tahu ini lahan. Jadi ditulis ulang oleh orang yang lahan,
kemudian selanjutnya seperti itu sampai akhir, sehingga hadis tersebut berubah menjadi bahasa Persia, kata Ar-Rahbi. Taib. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, fayanbaghi lil muhaddisi an yattaqiya lahna fi riwayatihi lil illati allati dzakarnaha. Walan yakdiru ala dzalika illa ba'da dirasatin nahwi wa mutala'atihi ilm al-arabiyyati. Ya, maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, selayaknya bagi seorang yang meriwayatkan hadis, ya, muhaddis, ya, untuk terhindar dari lahan di dalam periwayatan hadis tersebut karena sebab yang telah kita sebutkan tadi. Itu kalau lahan nanti akan disalin terus sama orang yang lahan sehingga hadisnya berubah jadi bahasa Persia, ya, seperti itu. Dan tidak akan mampu untuk melakukan hal itu, ya, untuk terhindar dari lahan maksudnya, kecuali setelah dia belajar nahwu dan juga memutalaah, ya, ilmu bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kedua, qala al-Mughirah ibni Abdurrahman, jaa ad-Darawardi, yakni Abdul Aziz ibn Muhammad, ila Abi ya'ridu alaihi al-hadis, faja'ala yaqra'u wa yalhanu lahnan bayinan, faqala lahu Abi, waihaka ya Darawardi, anta kunta bi iqamati lisanika qabla hadha asy-sya'ni ahra. Ya, jadi intinya ini ada Abdul Aziz, ya, bin Muhammad yang datang kepada bapaknya Al-Mughirah bin Abdurrahman dan menyetorkan hadis kepadanya. Ya, ketika Abdul Aziz bin Muhammad ini menyetorkan hadis, ya, kepada ayahnya Al-Mughirah ini tadi, dia lahan dalam menyetorkan, ya, membaca hadis dan lahan, ya, dengan lahan yang sangat jelas. Maka ayahnya Al-Mughirah berkata, waihaka ya Darawardi, ya, celaka engkau wahai Darawardi, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad, anta kunta bi iqamati lisanika qabla hadza asy-sya'ni ahra. Sesungguhnya engkau, ya, meluruskan lisanmu sebelum meriwayatkan hadis ini lebih penting. Jadi luruskan dulu lisannya sebelum apa? Meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, qala Hajib Ibnu Sulaiman, sami'tu Waqi'an yaqul. Ya. Hajib bin Sulaiman berkata, aku mendengar Waqi' berkata, salah satu syekhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Ataitul A'mash asma'u minhul hadis. Aku mendatangi A'mash dan mendengarkan darinya hadis. Wa kuntu rubbama lahantu, dan barangkali ketika itu aku lahan juga, kata Waqi'. Faqala li ya Abu Sufyan, maka Al-A'mash berkata kepada Waqi' itu, ya, wahai Abu Sufyan, tarakta ma huwa aula bika minal hadis. Engkau meninggalkan yang lebih utama untukmu daripada hadis. Yang lebih utama ditinggalkan, buru-buru meriwayatkan hadis, kata Al-A'mash. Fakultu, maka Waqi' berkata, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, yaitu Al-A'mash, wa ayyu syai'in aula minal hadis, dan apakah yang lebih utama dari hadis? Qala an-nahwu, maka Al-A'mash berkata, yaitu nahwu yang lebih utama dari hadis, ilmu nahwu. Fa amla 'alayya al-A'mashu an-nahwa, thumma amla 'alayya al-hadis. Kemudian kata Waqi' mengatakan, kemudian Al-A'mash, ya, mendikte kepadaku nahwu, kemudian setelah itu beliau baru mendikte kepadaku apa? Ilmu hadis. Mendikte kepadaku hadis. Kemudian asar yang keempat, sami'a Abu Amru Aba Hanifah yatakallama fil fiqhi wa yalhanu fa'ajabahu kalamahu wastakbaha lahnahu faqala innahu la khattabun law sa'adahu sawabun. Tsumma qala li Abi Hanifah innaka la ahwaju ila islahi lisanika min jami'in nas. Ya, ini kisah Abu Amr dan Abu Hanifah yang mana Abu Hanifah berbicara tentang fikih, kemudian beliau mengalami lahan. Maka perkataan Abu Hanifah itu membuat heran Abu Amr, ya, dan mencela lahan yang dialami oleh Abu Hanifah. Maka Abu Amr mengatakan kepada Abu Hanifah, mengatakan, innahu la khattabun, sungguhnya dia adalah khattab, yaitu orang yang pandai berkhutbah, mahir dalam, ya, menyampaikan sesuatu, ya, lau sa'adahu shawabun, tetapi apa? Jika, ya, dia benar. Jika dia apa? Lau sa'adahu shawabun, jika membantunya
kebenaran. Maksudnya jika dia benar. Sesungguhnya Abu Hanifah ini adalah khattab jika dia tidak lahan. Maksudnya seperti itu. Kemudian dia berkata kepada Abu Hanifah, innaka la ahwaju ila islahi lisanika min jami'in nas. Sesungguhnya engkau lebih butuh untuk membenarkan lisanmu dari seluruh manusia, kata Abu Amr. Ya. Kemudian yang kelima, qala Syu'bah, man talabal haditha falam yubsir al-arabiyyata famathaluhu mathalu rajulin alaihi burnus wa laysa lahu ra'sun. Barang siapa yang dia mencari ilmu hadis, ya, kemudian dia tidak mengetahui bahasa Arab, maka permisalannya adalah seperti seorang lelaki yang dia memakai burnus, ya, kupluk gitu ya, tapi dia tidak punya kepala, katanya. Tidak punya kepala. Kemudian yang keenam, qala Hammad ibn Salamah, mathalul ladzi yatlubul haditsa wa la ya'rifun nahwa mathalul himari alaihi mikhlah la sya'ira fiha. Ya, permisalan orang yang mencari hadis dan dia tidak mengetahui nahwu, maka permisalannya adalah seperti himar, keledai yang di atasnya terdapat keranjang rumput, yaitu mikhlah, tetapi di dalamnya tidak ada syair, tidak ada gandum, ya, tidak ada isinya gitu. Jadi bahwa keranjang yang kosong. Ya. Itu permisalan orang yang dia mencari ilmu hadis tapi tidak mengerti tentang nahwu. Kemudian asar yang ketujuh, ya, qala Hammad bin Salamah al-insanin in lahanta fi hadisi faqad kadzabta alayya fa inni la alhan. Ya. Jika engkau lahan dalam meriwayatkan hadis dariku, jika engkau lahan, ya, salah dalam meriwayatkan hadis dariku, maka sungguhnya engkau telah berdusta atasku, karena sungguhnya aku tidaklah lahan, tidaklah apa? Salah dalam apa? Meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedelapan, qala Sya'bi, an-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'ami la yustaghna anhu. Ilmu nahwu itu atau nahwu itu di dalam ilmu seperti garam di dalam makanan. La yustaghna anhu, ya. Tidak boleh ditinggalkan. Intinya la yustaghna anhu itu apa? Sangat dibutuhkan, ya. Garam itu, makanan itu sangat membutuhkan garam. Demikian juga kalau kita mempelajari ilmu sangat membutuhkan bahasa Arab. Kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan ikhwah semuanya. Kemudian kita baca asar dari Ali. Ya. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, yang paling bawah halaman 22. Ta'allamun nahwa fa inna bani Israila kafaru bi harfin wahidin kana fil Injilil Karimi masturan. Ya. Kata atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, belajarlah kalian nahwu. Karena sesungguhnya Bani Israel mereka kafir karena sebab satu huruf yang ada di dalam Injil yang tertulis, ya. Wa huwa
yaitu satu huruf itu adalah ana waladtu Isa. Bitasydidil lam fa khaffafuhu fakafaru. Kata Ali, yaitu perkataan ana waladtu Isa. Yang artinya apa? Waladtu itu artinya khalaqtu. Kata Allah Azza wa Jalla, ana waladtu Isa. Aku menciptakan Isa dengan mentasydidkan lam. Maka Bani Israil khaffafuhu. Ya, dia mentakhfif lamnya. Jadi dihilangkan tasydidnya, fakafaru. Maka mereka menjadi kafir. Ya, jadi dihilangkan satu huruf lam atau dihilangkan tasydidnya. Hanya satu huruf menyebabkan mereka kafir. Kalau waladtu itu artinya khalaqtu, aku menciptakan Isa. Tapi dibaca oleh Bani Israil, ana waladtu, aku melahirkan Isa. Fakafaru kata Ali. Ya, maka mereka menjadi kafir karena sebab satu huruf itu. Bisa dipahami ini ya, insyaallah. Nah, kemudian waqala dan sebagian ahli balaghah ya, mereka mengatakan sesungguhnya aku mendapati lahan di dalam mulutku ini bau busuk seperti bau busuknya daging. Jadi ini celaan ya, celaan terhadap apa? Lahan itu. Kemudian waqala al-Asma'i rahimahullah mengatakan ya, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rifin nahwa an yadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Beliau berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas para penuntut ilmu jika mereka tidak memahami nahwu, mereka akan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, masuk ke dalam hadis ini. Orang yang tidak memahami nahwu dari para penuntut ilmu. Ini dikhawatirkan oleh Al-Asma'i. Kemudian kita lanjutkan ikhwah di sini halaman 24. Ya, kita skip ya. Wa qala Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya lahan di dalam berbicara itu lebih buruk daripada bekas cacar yang ada di wajah. Bekas penyakit cacar yang ada di wajah. Wa qala Az-Zuhri, dan berkata Az-Zuhri, ma ahdatsan nasu muru'atan ahabu ilayya min ta'allumin nahwi. Tidaklah seseorang itu ahdasa muru'atan. Tidaklah seseorang itu atau tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu hal yang baru atau dia mendapatkan muru'ah yang baru, kewibawaan yang baru. Cara mendapatkan kewibawaan itu banyak. Bisa dengan mungkin orang punya harta menambah kewibawaan, punya kedudukan dia menambah kewibawaan. Kata Az-Zuhri di sini ya, tidaklah manusia mendapatkan kewibawaan yang baru yang lebih aku cintai kecuali apa? Belajar nahwu. Karena belajar nahwu ini menambah kewibawaan juga. Jadi yang paling ia cintai cara menambah kewibawaan adalah dengan belajar nahwu. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang belajar secara mendalam, secara menyeluruh dalam bidang nahwu, maka dia akan mendapatkan petunjuk di dalam seluruh ilmu. Karena seluruh ilmu ini dengan bahasa Arab, dengan nahwu dan sharf. Kemudian di sini banyak asar, kita skip. Di sini juga disebutkan bahwasanya Ayyub As-Sikhtiyani ini ketika beliau lahan dalam berbicara, beliau beristighfar, minta ampun Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena dia menganggap lahan itu adalah sebuah dosa. Ini asar dari para salaf. Mereka sangat perhatian terhadap fasahah, terhadap kefasihan, terhadap bahasa Arab. Kemudian di sini ada sebuah asar dari Sa'id bin Salm. Beliau berkata, aku masuk kepada Ar-Rasyid. Kemudian dengan haibahnya dan dengan tampannya dia, aku menjadi takjub gitu ya.
Maka ketika dia lahan, khaffa fi aini. Orang itu jadi kecil ya di mataku. Jadi tidak punya wibawa ketika apa? Lahan dalam berbicara. Wa ala hadza qauli syair, dan juga ada perkataan syair di sini, yu'jibuni ziyul fata wa jamaluhu fayasqutu min ainayya sa'ata yalhanu, ya. Sungguh ya pakaian seorang pemuda itu dan ketampanannya membuatku takjub, tetapi ya, ia terjatuh dari kedua mataku ketika dia lahan di dalam berbicara, seperti itu. Ini makna dari syair ini. Dan berkata Asy-Sya'bi, huliyur rijali huliyu ar-rijali al-arabiyyatu wa huliyun nisa'i syahmu, ya. Hiasan para lelaki itu adalah bahasa Arab. Ya. Jadi menjadi hiasan, orang yang bisa berbahasa Arab menjadi hiasan baginya. Sedangkan hiasan perempuan itu adalah syahm, adalah lemak katanya. Lemak ya. Lemak yang di badan maksudnya seperti itu. Ini banyak sekali. Kemudian yang paling bawah ini wa mazal al-amru ala dzalika hatta yaumina hadza, dan perkaranya senantiasa seperti itu sampai pada hari kita ini, yaitu para salaf mereka sangat perhatian dengan bahasa Arab, sangat mencela lahan ya. Perkaranya masih seperti itu sampai sekarang. Fa huwa samahatus Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ini kemudian beliau sampai hari ini masih seperti itu. Buktinya apa? Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu ulama hadzal asr, ya, alim min ulama al-asr. Ya. Ulama zaman kita ini. Beliau mengatakan ya, apa? Yunadi bidarurati ta'allumi ilmin nahwi. Beliau senantiasa menyeru tentang daruratnya belajar ilmu nahwu. Faqad dzakara rahimahullah fi muqaddimati syarhihi li kitabi Nuzhatin Nazar anna ilman nahwi ahammu min ilmil hadits min wajhin, ya. Kata pentahqiq di sini bahwasanya Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Nuzhah An-Nazar bahwasanya ilmu nahwu ini lebih penting daripada ilmu hadis min wajhin, dari sisi, ya. Lebih penting dari ilmu hadis dari sisi, ya. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan wa kulluna ya'lamu ma li ilmil hadis min ahammiyatin idh huwa at-tariqu li ma'rifati ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahadits hatta yata'abbada lillahi biha. Dan kita semua ya mengetahui ya bahwasanya ilmu hadis ini memiliki ahamiyah, ya, urgensi yang sangat besar, karena ilmu hadis ini adalah jalan untuk kita mengetahui yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hadis-hadis tersebut, ya. Tapi apa? Kata Syekh Utsaimin, ilmu nahwu lebih penting dari sisi. Maksudnya ada banyak sisi gitu ya. Dari sisi ini ilmu nahwu lebih penting, ya. Dari sisi yang lain ya nanti ada pembicaraan tersendiri, ya. Kemudian juga diriwayatkan di sini asar dari Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Mungkin Ustaz Iqbal yang lebih tahu tentang ini. Beliau pernah di Yaman, Syekh Muqbil, ya. Faqad kana rahimahullah yahusu tullabahu katsiran ala ta'allumi lughatil arabiyyah. Ya. Sungguh beliau, yaitu Syekh Muqbil Al-Wadi'i, beliau senantiasa mendorong para murid-muridnya ya, untuk belajar bahasa Arab. Wa kana yukhallilu durusahu bisu'ali 'anis syawahidis syi'riyyati wal i'rabi. Dan beliau senantiasa menyela-nyela ya, muhadharah-muhadharah beliau, ya, pelajaran-pelajaran beliau ya, dengan tanya jawab tentang apa? Syawahid, ya, syair-syair, maksudnya syair-syair, ya, dan juga i'rab. Jadi sela-sela pelajaran beliau menyisipkan itu, ya, tentang syair-syair, tanya jawab, ya, dan juga tentang i'rab, ya. Jadi syair-syair yang menjadi syahid. Ya, misalnya ada hukum ini, kemudian ya, ada syahid. Syahid itu ada dari misalnya Alkitab, As-Sunnah. Kemudian di antara banyak ulama menyebutkan syawahid dari syair-syair seperti itu. Biasanya tentang bahasa. Ya. Kemudian Syekh Muqbil juga beliau berkata pada suatu hari kepada murid-muridnya, ya abnai, wahai anak-anakku,
in kanat li 'indakum nasihatun mutaqabbalatun fahtammu bin nahwi. Kalau aku memiliki nasihat yang diterima di sisi kalian, maka perhatikanlah ilmu nahwu. Kalau aku memiliki nasihat yang bisa diterima di sisi kalian, maka nasihatku ialah belajarlah atau perhatianlah terhadap ilmu nahwu. Ini perkataan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Tapi ini muqaddimah dari pentahqiq ya. Kemudian setelah itu beliau ya menulis tentang qasidah ya, atau mendatangkan qasidah di kitab beliau ini ya, di antaranya an-nahwu yabsutu min lisanil alkani wal mar'u tu'zimuhu idza lam yalhani fa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsuni sampai akhirnya. Nahwu itu adalah ya, nahwu itu mengurai ya lisannya orang-orang yang lahan. Jadi orang yang lahan terurai lisannya dengan belajar nahwu. Wal mar'u tu'zimuhu idza lam yalhani, dan seseorang itu kamu akan mengagungkannya kalau dia tidak lahan dalam berbicara. Fa idza talabta minal ulumi ajallaha, dan jika engkau ya, mencari ilmu yang paling penting, fa ajalluha minha muqimul alsuni, yang paling mulia ya. Maka ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu yang bisa meluruskan lisan, yaitu ilmu nahwu dan sharf, ilmu bahasa Arab. Dan beliau masih banyak di sini mendatangkan bait-bait syairiyah atau qasidah. Kemudian pada halaman 30 ini penutupnya. Ya, intinya beliau ya ingin memiliki peran ya di dalam apa? Menyebarkan bahasa Arab ini. Kemudian beliau memilih kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah ya. Memilih kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah yang dikarang oleh Fuad Ni'mah. Ya, kemudian beliau mentahqiq ya kitab tersebut atau kitab ini Mulakhas ya, ditahqiq sama beliau, kemudian juga diberikan ta'liq, yaitu komentar-komentar terkait dengan permasalahan-permasalahan yang penting ya. Dan beliau mengatakan di sini wajtahadtu fi taswibil akhta'il kitabiyyati allati waqa'at fi jami'it taba'at as-sabiqah, dan aku sungguh-sungguh sekali untuk membenarkan kesalahan-kesalahan penulisan yang terjadi di seluruh cetakan-cetakan sebelumnya. Jadi Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah ini ya ada kesalahan-kesalahan cetak gitu. Nah, ini dibenarkan oleh Syekh Ahmad bin Ismail Al-Abdul Latif, yaitu yang mentahqiq kitab itu. Ya. Amilan khuluwa tab'atina mimma waqa'a fihi nasyirul kitabi min qabl, dengan berharap ya kitab yang sudah kami cetak ini yang setelah ditahqiq diberikan judul At-Tuhfatul Bahiyah ini ya, beliau berharap ya bersih dari kesalahan-kesalahan cetak, dan supaya kitab ini Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah ini keluar pertama kalinya dengan tahqiq dan juga dengan ta'liq ya, yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan para pecinta bahasa Arab yang indah ini. Nah, jadi kitab ini asalnya kitab apa? Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Aslinya seperti itu. Kemudian Syekh Ahmad bin Ismail bin Ahmad Al-Abdul Latif ini beliau ingin memiliki peran di dalam menyebarkan bahasa Arab, sehingga beliau memilih kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah untuk beliau tahqiq. Ya, tahqiq diteliti, kemudian diberikan ta'liq. Ya, tahqiq itu dipastikan ini cetakannya, ini manuskrip aslinya betul ya, tidak ada kesalahan cetak, kesalahan-kesalahan semua dibetulkan. Kemudian juga beliau memberikan apa? Ta'liq ala ahamil masail, yaitu komentar terhadap masalah-masalah yang penting, dan beliau tuliskan di hasyiah, di catatan kaki ini perkataan Syekh Ahmad, atau ta'liq dari Syekh Ahmad bin Ismail. Wa kataba Dr. Ahmad bin Ismail bin Ahmad Al-Abdul Latif, dan yang menulis ini adalah Syekh Ahmad bin Ismail. Jadi mukadimah yang pertama dari tahqiq ya. Dan beliau menamai tahqiqan beliau itu dengan apa? At-Tuhfatul Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kemudian nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihadzal qadr wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.